Horas Indonesia, kami kembali berbincang dengan Martin Lucas Simanjuntak, pengacara muda, pemberani. Beberapa waktu lalu kita berbincang tema tentang bagaimana dia kemudian memilih terpanggil menjadi seorang pengacara. Ini kali kita berbincang tentang toleransi, moderasi beragama. Di akhir-akhir ini kita merasa toleransi Indonesia harus didengungkan kembali karena beberapa kejadian. Horas lah ya Martin. Horas. Senang berjumpa dengan Lai. Senang juga berjumpa dengan Lai. Karena Lai sibuk. Teman gaul. Ya kemana-mana saya lihat, saya perhatiin di media sosialnya sebagai pengacara muda kemana-mana Lai. Lai, tentang toleransi ini, apa yang terpikir di benak Lai melihat kondisi kita hari ini sekarang ternyata kita belum siap secara merdeka bertoleransi. Ya. Padahal banyak tokoh kita yang sudah mendengungkan begitu. Ya. Jadi kalau kita mengucap kata toleransi ataupun mengingat kata toleransi, kita jangan pernah melupakan sejarah. 1928 ya. Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda. Ya. Nah, kita jangan pernah lupa bahwa tidak ada NKRI kalau tidak ada Nusantara. Tidak ada Nusantara kalau tidak ada setiap kelompok-kelompok ataupun suku bangsa yang ada di dalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada suku Aceh, ada suku Batak, ada suku Minang, ada suku Melayu, ada Lampung, Jawa dengan banyak instrumen-instrumen suku-sukunya ya. Ada NTT, NTB, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Kita ini digabungkan, bukan digabungkan. Kita ini bersatu dengan semangat Sumpah Pemuda. Kita membuat suatu komitmen bahwa kita akan mempersiapkan satu nusa, satu bangsa, dan satu negara. Nah, cuman yang menjadi persoalan sekarang, kemana orang-orang yang mengajar, kemana para pemimpin ini sekarang? Apakah mereka semuanya lupa untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat bahwa tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika? Yang jadi persoalannya sekarang di beberapa daerah ya. Nanti boleh lihat di survei Setara Institut atau survei-survei lembaga kerukunan yang lain. Di beberapa daerah itu masyarakatnya masih banyak yang belum cerdas. Kenapa saya bilang belum cerdas? Karena dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 seluruh warga negara Indonesia itu harus dicerdaskan. Namun sayangnya memang masih ada yang beberapa belum cerdas dan belum bisa memahami secara keseluruhan apa sih yang disebut dengan Indonesia itu dengan dasar-dasarnya. Sehingga mereka ini hanya melihat satu kehidupan melalui satu sudut pandang. Bahwa menurut mereka ya, yang benar adalah sesuai iman saya, ataupun yang benar adalah sesuai dengan tafsir iman saya, yang lain salah. Sehingga karena mereka salah, mereka tidak punya hak untuk menjalankan keyakinannya di daerah-daerah tertentu. Nah ini yang salah, keliru. Tidak cerdas karena apa? Karena dikompori dan diprovokasi oleh orang-orang yang memang sudah cerdas, tapi suka orang nggak cerdas. Kenapa? Karena semakin banyak yang tidak cerdas, ujung-ujungnya akan membentukkan kelompok ataupun suatu pemahaman ideologis dalam suatu kontestasi dalam suatu pemilu. Itu yang saya lihat akar masalahnya, Roger. Sehingga setiap ada sesuatu hal yang baru ya, khususnya hal-hal yang memang belum mereka pahami secara ilmu agama maupun ilmu negara, ini selalu dianggap menyimpang nih. Itu permasalahannya. Padahal kalau kita berbicara semangat persatuan, segala sesuatu yang positif, baik yang diajarkan oleh agama maupun yang tidak diajarkan,
apabila dikontekstualisasi itu bisa nyambung. Seperti contoh begini, dalam wawancara saya bersama Pak Heri Christian dengan salah satu mantan uskup ya, di Prancis dulu, namanya Uskup Jacques Galliot. Saya sempat wawancara 2021 di channel Iman Kristen Indonesia Menjawab. Dia mengatakan begini, apa yang disebut dengan toleransi, apa yang disebut dengan unity, persatuan, apa yang disebut dengan kemajuan suatu bangsa. Saya kutip kata-katanya pastor ataupun mantan pastor Jacques Galliot. Dia mengatakan begini, suatu bangsa dapat dinyatakan toleran ataupun maju apabila kelompok besar dalam bangsa tersebut dapat mengakomodir perbedaan dan dapat melindungi hak-hak kelompok kecil yang ada di negara tersebut. Itulah negara yang bisa dianggap maju, negara yang bisa dianggap cerdas, dan negara yang dapat mengakomodir nilai-nilai persatuan. Nah, itu menurut Jacques Galliot. Di Indonesia ini banyak pemimpin-pemimpin yang dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, saya pikir ya, karena saya yakin seluruh agama itu mengajarkan kebaikan. Seperti contoh begini, dalam Piagam Madinah ya, di agama Islam itu juga diajarkan semangat persatuan. Di dalam kata-kata dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan begini, ini kata-katanya luar biasa. Saya seorang Kristen tapi saya suka baca itu, karena menurut saya yang namanya ilmu, mau ilmu agama yang tidak saya yakini, selagi itu positif, saya pelajari itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, siapa yang bukan saudaramu dalam seiman, dia adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini kata-kata luar biasa. Ini sejalan dengan perintah Tuhan saya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nggak ada di situ dibilang kasihlah temanmu, ataupun kasihlah sahabatmu, ataupun kasihlah saudaramu. Nggak ada. Kasihlah sama manusia. Sesama manusia saling mengasihi. Nah, ini yang terkadang menjadi suatu prinsip hidup saya, bahwa kita harus mengasihi semuanya, terlepas dari latar belakang perbedaan. Karena dua aja titik temunya. Kalau nggak dia harus saya kasih sesama manusia tadi. Kalau seimannya berarti sesuai dengan nilai-nilai iman saya. Kalau enggak ya kita mengasihi sesama manusia, karena memang negara ini mengharuskan demikian. Kan sila kedua kita kan kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia. Itu penting. Nah, sayangnya di zaman-zaman saat ini ya, banyak ya karena kepentingan politik, dan mereka-mereka ini senang gitu loh, rakyat tidak cerdas. Nah, ini yang lagi sekarang kita upayakan, kita kasih pemaparan baik di sosial media, baik di pemberitaan, baik melalui bantuan hukum kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang. Saya berikan bantuan secara cuma-cuma dengan tim. Itu tujuannya untuk itu. Untuk menjelaskan kepada mereka bahwa terkadang mungkin ada orang-orang tertentu yang melakukan provokasi dan memelintir persepsi dari orang-orang tertentu di suatu daerah, bahwa contoh nih, orang Kristen itu mereka baik kalau ada maunya loh. Itu kita buktikan, nggak ada saya pernah bantu orang di luar iman saya dengan tujuan supaya mereka pindah agama, nggak. Karena yang paling penting itu bukan identitas KTP dia, yang paling penting adalah spirit dia. Kalau menurut saya, dengan saya memberikan bantuan hukum kepada dia, setidaknya saya sudah menjelaskan kepada mereka bahwa kalau ada orang yang mengajarkan tidak benar mengenai perilaku kami, itu tidak seperti itu. Dan kalaupun ada orang, seperti contoh nih, saya mau bela salah satu petugas PPSU di daerah Kelapa Gading. Jadi pada saat dia datang ke kantor ini, dia satu hal yang dia khawatirkan, ternyata pelakunya itu satu suku dan satu keyakinan pula. Saya bilang sama bapak ini, nggak ada urusan itu Pak. Selagi bapak benar memang punya bukti, saya akan bela bapak. Dan jangan bapak nanti anggap bahwa sorry ya, yang satu suku sama saya, satu iman saya, kebanyakan seperti dia cara berpikirnya. Karena memang yang namanya pemikiran koruptif, pemikiran jahat itu tidak dibatasi dengan keyakinan. Karena itu datangnya dari mana? Datang dari iblis. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Itulah firman Tuhan kita. Jadi ini tidak hanya menyerang kepada anak-anak yang tidak mempercayai
firman Tuhan. Dalam prakteknya anak-anak yang mempercayai firman Tuhan juga dicobain yang masih di sini.